Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 5, kelas FM 22D, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah presentasi dengan judul glaukoma. Adapun saya sendiri, Risma Septia Wayuningsi, sebagai moderator, dan dua anggota saya, Sabrina Zaratunisa dan juga Nabila Syarifatul Husain. Baiklah, langsung saja kita pada slide pertama, yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh saudari Nabila. Kepada saudari, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarifatul Husain. Latar belakang glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata yang menyebabkan kebutaan permanen dan bersifat irreversible, dengan jumlah penderita open-angle glaukoma di dunia mencapai 44 juta orang pada tahun 2010, dan angka ini diprediksi terus meningkat. Di Indonesia, prevalensi glaukoma mencapai 0,46% dengan resiko terbesar pada usia 40 tahun ke atas. Penyakit ini disebabkan oleh peningkatan tekanan darah atau TIO yang merusak saraf optik dan dapat menyebabkan kebutaan bila tidak ditangani. Penderita glaukoma mengalami kesulitan dalam mobilitas dan aktivitas sehari-hari, sehingga pengobatan utamanya bertujuan untuk menurunkan TIO melalui terapi medikamentosa dan operatif. Dengan keberhasilan dilihat dari penurunan TIO dan dampaknya terhadap penglihatan. Apoteker memiliki peran penting dalam memberikan terapi, edukasi, serta monitoring terhadap pasien glaukoma untuk membantu mereka mengenali penyakit, mengurangi gejala, dan mencegah kekambuhan gejala. Selanjutnya ada epidemiologi. Lebih dari 66,8 juta orang di dunia menderita glaukoma, menjadikannya penyebab kebutaan nomor 2 secara global. Di Amerika Serikat, sekitar 2,22 juta orang terkena primary open-angle glaucoma atau POAG yang diperkirakan meningkat menjadi 3,36 juta pada tahun 2020. Prevalensi POAG bervariasi menurut ras, lebih tinggi dari orang Afrika Amerika daripada Kaukasia dan meningkat seiring bertambahnya usia, jarang ditemukan pada pasien di bawah usia 40 tahun. Sementara itu, prevalensi primary angle closure glaucoma atau PACG lebih rendah daripada POAG, dengan variasi signifikan berdasarkan ras dan etnis, lebih tinggi daripada keturunan Tionghoa, Eskimo, dan Asia India, serta lebih banyak terjadi pada perempuan dan usia lanjut. Di Indonesia, prevalensi glaukoma pada tahun 2019 mencapai 0,46%. Artinya, 4-5 dari 1.000 orang menderita glaukoma. Berdasarkan etiologi, glaukoma diklasifikasikan menjadi 4. Salah satunya adalah glaukoma primer yang meliputi glaukoma sudut terbuka yang disebabkan oleh obstruksi aliran humor aqueous pada jalinan trabekular sehingga meningkatkan tekanan intraokular atau TIO. Selanjutnya ada patofisiologi. Yang pertama ada glaukoma sudut terbuka. Pada glaukoma, kerusakan sel-sel ganglion retina terjadi akibat peningkatan tekanan intraokular. Tekanan ini diatur oleh keseimbangan antara produksi dan pengaliran cairan tumor aqueous. Jika terdapat hambatan pada jalinan trabekular, aliran humor aqueous terganggu, menyebabkan akumulasi cairan dan peningkatan tekanan intraokular. Yang kedua, ada glaukoma sudut tertutup. Pada glaukoma, dilatasi pupil dapat menyebabkan iris menonjol dan menghalangi aliran cairan, sehingga mempersempit sudut bilik mata depan. Jika ada blokade pupil, terbentuk iris bombe yang menghambat aliran cairan dan meningkatkan tekanan intraokular. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Secara keseluruhan, penderita glaukoma mengeluh akan rasa sakit. Adapun tanda dan gejala yang dirasakan seperti pusing, air mata keluar terus-menerus, susah untuk melihat sesuatu atau lapang pandang menurun, mata memerah, penyempitan bidang penglihatan, penglihatan kabur, mata terasa nyeri, mual dan muntah, silau, dan juga pembengkakan pada salah satu atau kedua mata. Sehingga pentingnya edukasi mengenai tanda dan gejala glaukoma, seperti terjadinya penyempitan pada lapang pandang hingga kehilangan fungsi penglihatan.
Klasifikasi glaukoma. Yang pertama ada glaukoma primer, dibagi menjadi dua, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Glaukoma sudut terbuka timbul akibat kelainan yang terjadi pada struktur bilik mata depan yang dikenal sebagai jalinan trabekular, di mana terjadi obstruksi aliran keluar humor aqueous yang progresif dan kemudian diikuti peningkatan tekanan intraokular atau bisa disingkat TIO. Glaukoma sudut tertutup ditandai dengan peningkatan TIO secara tiba-tiba yang terjadi akibat obstruksi mekanis pada struktur sudut mata di dekat iris root. Yang kedua ada glaukoma kongenital, terjadi pada bayi dengan tanda yang khas, yaitu mata yang nampak membengkak dan membesar akibat peningkatan TIO. Yang ketiga yaitu glaukoma sekunder. Keadaan terjadinya akibat suatu kondisi yang mendasari, seperti trauma, hifema, iritis, dan subluxasi lensa. Yang terakhir yaitu glaukoma absolut, yaitu merupakan stadium akhir dari seluruh glaukoma, di mana pada stadium glaukoma absolut sudah terjadi kebutaan akibat laju tekanan bola tinggi yang mengganggu fungsi lanjut. Penyebab glaukoma. Glaukoma disebabkan oleh penyumbatan sistem aliran cairan mata aqueous humor. Aqueous humor merupakan cairan alami yang berperan dalam melindungi bentuk mata, menyuplai nutrisi, dan mensterilkan kotoran pada mata. Tekanan di dalam bola mata akan tetap normal jika cairan di dalam bola mata diserap secara berkala untuk menghindari penumpukan. Namun, jika terjadi penumpukan cairan, tekanan pada bola mata akan meningkat dan menyebabkan kerusakan pada serabut saraf optik. Selanjutnya ada pemeriksaan lab. Yang pertama yaitu slit lamp, yang kedua tanometri, ketiga tes provokasi, keempat gonioskopi, kelima optical coherence tomografi atau OCT, dan yang keenam ada fotofondus. Selanjutnya ada tata laksana terapi. Tujuan terapi yaitu untuk memperlambat kerusakan visual sehingga pasien tidak mengalami gejala penyakit selama hidupnya, menjaga agar fungsi penglihatan tidak menjadi lebih buruk, dan juga mengatur tekanan intraokular. Terapi glaukoma ada dua, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi mencakup prostaglandin analog yang merupakan lini pertama dalam tata laksana glaukoma. Contohnya latanopros, bimatopros, trapopros, dan taflupros. Yang kedua ada beta blocker yang bekerja menurunkan produksi aqueous humor. Contohnya betasolol, carteolol, levobunolol, metipranolol, dan timolol. Yang ketiga ada alpha adrenergic agonis. Agonis non-selektif seperti alfa-1 dan alfa-2 bekerja meningkatkan aliran keluar aqueous humor. Contohnya apraklonidin dan diviperin. Yang keempat ada parasimpatomimetic agent, bekerja meningkatkan aliran keluar aqueous humor. Contohnya pilocarpin. Yang kelima ada carbonic anhydrase inhibitor yang bekerja memproduksi aqueous humor. Contohnya dorzolamid, brinzolamid, acetazolamid, dan metazolamid. Yang keenam ada agen hiperosmatik, digunakan pada episode akut peningkatan TIO yang parah. Contohnya agen ini adalah Grisior dan mannitol intravena. Slide selanjutnya adalah tata laksana terapi. Adapun terapi non-farmakologinya adalah laser trabekuloplasty sebagai terapi awal atau tambahan glaukoma sudut terbuka. Kemudian ada surgical trabekulektomi, kemudian ada prosedur sikloreduksi, kemudian ada laser periferal iridotomi, kemudian ada periferal idiroplasty. Kemudian adalah mengonsumsi makanan sumber antioksidan, vitamin A dan vitamin C. Kemudian membatasi konsumsi minuman kafein, lalu memposisikan bantal sedikit lebih tinggi saat tidur. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara rutin dan pola hidup sehat. Slide selanjutnya adalah studi kasus.
Atas nama L perempuan 15 tahun datang ke RSAM dengan keluhan penglihatan kedua mata sangat kabur disertai mata merah dan nyeri mata sejak 8 tahun. SMRS disertai kedua mata membesar, sering berair dan penglihatan silau serta nyeri kepala dan kedua sisi yang hilang timbul. Pasien mengaku awalnya penglihatan mata kirinya yang mulai kabur sejak umur 6 tahun, terkadang disertai nyeri mata kiri, nyeri mata kepala sisi kiri dan mata merah. Ketika pasien berusia 12 tahun, pasien merasakan penglihatan mata kirinya semakin kabur sehingga melihat adanya cahaya hingga pasien berusia 13 tahun. Penglihatan mata kanannya menjadi kabur disertai mata merah, nyeri mata dan terkadang nyeri kepala sisi kanan yang hilang timbul. Riwayat orang tua atau keluarga generasi sebelumnya, ayah atau ibu pasien memiliki kelainan mata saat kecil atau memiliki riwayat penyakit yang seperti ini sebelumnya disangkal. Pemeriksaan fisik pasien didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, status generalis. Pasien didapatkan kepala, hidung, mulut, leher, dada, jantung, dan paru pasien dalam batas normal. Status lokalis kedua mata membesar, sering berair, penglihatan silau, nyeri kepala pada kedua sisi yang hilang timbul, penurunan visus, tensia aculi, bulbus aculi, buffalo eye, bufthymus, blue sclera, injeksi konjungtiva, injeksi siliar, injeksi episclera, ODS, kornea diameter membesar, edema dan keruh ODS, COA dalam dan keruh ODS, pupil irregular dan tidak bulat, eksentrik, refleks. Selanjutnya yaitu adalah penyelesaian dari studi kasus. Yang pertama yaitu ada subjektif, berisi anak perempuan 15 tahun dengan keluhan penglihatan kedua mata sangat kabur, disertai mata merah dan nyeri mata sejak 8 tahun, SMRS, disertai dengan kedua mata membesar, sering berair, epifora plus, dan penglihatan silau, fotofobia plus, serta nyeri kepala pada kedua sisi yang hilang timbul. Pasien mengaku awalnya penglihatan mata kirinya yang mulai kabur sejak umur 6 tahun. Terkadang disertai nyeri mata kiri, nyeri kepala sisi kiri, dan mata merah. Riwayat orang tua atau keluarga generasi sebelum ayah atau ibu pasien memiliki kelainan mata saat kecil atau memiliki riwayat penyakit seperti ini sebelumnya disangkal. Objektifnya yaitu tekanan darah pasien 100/70 mmHg, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi pernapasan 24 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, status lokalis kedua mata membesar, sering berair, epifora plus, penglihatan silau, fotofobia plus, penurunan sinus, tensio oculi N+2 atau palpasi ODS, bulbus oculi buffalo A, bufthalmus plus, blue sclera plus ODS, injeksi konjungtiva plus, injeksi siliar plus, injeksi episclera plus ODS, kornea diameter membesar, edema, dan keruh ODS, COA dalam dan keruh ODS, pupil irregular dan tidak bulat, eksentrik, refleks cahaya min. Asesmen pada kasus ini yaitu pada pasien ini didiagnosis glaukoma juvenil kongenital primer ODS. Komponen utama dalam penegakan diagnosis adalah terdapatnya bufthalmos disebabkan oleh kenaikan tekanan intraokular saat masih dalam kandungan dan mendesak dinding bola mata bayi yang masih lentur. Akibatnya sklera menipis dan kornea akan membesar dan keruh. Plannya yaitu penata laksanaan pada pasien ini yaitu dengan pembedahan dengan trabekulotomi serta diberikan obat anti glaukoma sampai preoperasi. Pembedahan di sini maksudnya membuat lubang pada trabeculum meshwork supaya ada saluran pembuangan aqueous humor. Obat-obat seperti antagonis beta adrenergic yaitu betaxolol, carteolol, levobunolol, metipranolol, dan timolol atau carbonic anhidrase inhibitor seperti dorzolamid, brinzolamid, dan acetazolamid dapat digunakan dahulu sebelum pembedahan untuk mengontrol iop dan menjernihkan kornea yang berkabut.
Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah glaukoma adalah penyakit mata yang ditandai oleh kerusakan saraf optik dan penyempitan lapang pandang akibat peningkatan tekanan intraokular karena penumpukan cairan aqueous. Glaukoma dibagi menjadi primer atau sudut terbuka dan tertutup, kongenital, sekunder, dan absolut. Gejalanya meliputi rasa sakit, pusing, mata merah, penglihatan kabur, dan penyempitan ladang pandang. Terapi meliputi obat-obatan seperti prostaglandin, analog, beta blocker, dan karbonik anhidrase inhibitor, serta pembedahan dan pola hidup sehat.